Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi kita akan mempresentasikan tugas kita yang berjudul Analisis Penyebaran Hoaks di Media Sosial. Kami dari UIN Raden Intan Lampung, Prodi Pemikiran Politik Islam. Izin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Amelia Resti Feliza dengan NPM 21310400001 dan rekan saya Askila Fitratunisa dengan NPM 21310400002, Mirza Roaina dengan NPM 21310400022, kemudian ada Aliando Rifansyah dengan NPM 21310400014, kemudian yang terakhir ada Beni Sanjaya Putra dengan NPM 21310400015. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Amelia Resti Feliza. Bagaimana sih hoaks dapat mempengaruhi opini publik dalam konteks politik? Yaitu yang pertama, manipulasi emosi. Hoaks seringkali dirancang untuk membangkitkan emosi negatif seperti kemarahan atau ketakutan. Ketika masyarakat terpapar pada informasi yang menyesatkan, mereka cenderung merespon dengan emosi yang kuat, yang dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap calon atau kebijakan tertentu. Kemudian yang kedua itu ada polarisasi masyarakat. Penyebaran hoaks dapat menciptakan perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Informasi palsu dapat memperkuat pandangan ekstrim dan mengurangi dialog antara pihak yang berbeda. Hal ini berpotensi menciptakan konflik sosial. Yang ketiga, yaitu menurunkan kepercayaan terhadap institusi. Ketika masyarakat terpapar pada hoaks, kepercayaan terhadap media, pemerintahan, dan institusi lainnya dapat menurun. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial. Yang terakhir itu ada pengaruh terhadap keputusan pemilih. Hoaks yang beredar menjelang pemilu dapat mempengaruhi keputusan pemilihan secara signifikan. Informasi palsu mengenai calon atau kebijakan tertentu dapat mengubah pilihan pemilih di bilik suara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Askila Fitratunisa. Yang kedua adalah contoh kasus penyebaran hoaks pemilu 2024 di Indonesia. Kasus ini melibatkan beberapa calon presiden dalam pemilu 2024 di Indonesia, termasuk Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Hoaks ini menyasar pada calon tersebut dan berpotensi mempengaruhi opini publik serta keputusan pemilih. Salah satu contoh spesifik adalah hoaks yang menyatakan bahwa Anies Baswedan terlibat dalam skandal korupsi terkait proyek tertentu. Informasi ini disebarkan melalui media sosial dan menyertakan gambar serta narasi yang menyesatkan. Meskipun pihak Anies telah mengklarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar, dampaknya sudah terlanjur menyebar luas, menyebabkan banyak pendukung yang merasa ragu dan beralih ke calon yang lain. Dampak dari penyebaran hoaks ini sangat signifikan. Banyak pemilih yang terpengaruh oleh informasi palsu tersebut, sehingga mereka membuat keputusan berdasarkan berita yang tidak akurat. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan pemilih, serta dapat berpotensi mengganggu proses demokrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan saya, Mirza Roaina. Yang ketiga yaitu ada literasi media sebagai solusi. Literasi media sebagai solusi penting untuk mengurangi dampak negatif dari hoaks. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu ada pendidikan literasi media. Masyarakat perlu dilatih untuk mengenali informasi yang valid dan memahami cara kerja media sosial. Pendidikan literasi media harus dilakukan sejak dini agar individu dapat lebih kritis dalam menilai informasi. Yang kedua yaitu ada kampanye kesadaran publik. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah harus meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya hoaks dan cara mencegahnya. Ini termasuk penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi akurat. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Aliando Rifansyah. 3. Kolaborasi dengan platform media sosial. Platform seperti Facebook dan Twitter perlu bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi independen untuk mengidentifikasi dengan menghapus konten hoaks secara efektif. Yang keempat itu pengembangan alat deteksi hoaks. Teknologi seperti algoritma deteksi hoaks harus dikembangkan untuk membantu penggunaan mengenali berita palsu sebelum membagikannya.
Dengan meningkatkan literasi media di masyarakat, kita dapat mengurangi dampak negatif dari penyebaran hoaks dan menjaga integritas proses demokrasi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Beni Sanjaya Putra. Materi yang akan saya bawa adalah edukasi dan literasi media. Masyarakat perlu diberikan pendidikan mengenai cara mengenali berita palsu dan meningkatkan literasi media. Kampanye edukatif ini bisa dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Pengawasan media sosial, platform media sosial harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang mengandung hoax. Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan media sosial sangat diperlukan untuk menjaga kualitas informasi yang beredar. Sanksi hukum yang tegas. Penerapan sanksi hukum bagi penyebar hoax dapat memberi efek jerah. Penegak hukum yang konsisten penting untuk memastikan bahwa penyebar hoax mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye-bye.